Ternyata mobilnya juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga aksi teror dialami konten kreator perempuan yakni Shirley Anavita Rahmi setelah mobilnya dicoret-coret cat semprot oleh orang tak dikenal. Selain itu, sebuah kantong plastik berisi telur busuk dilempar ke depan rumahnya pada Selasa 30 Desember. Shirley juga menemukan gulungan kertas berisi pesan bernada ancaman yang memintanya tidak menjadikan banjir Sumatera sebagai konten. Perempuan berusia 32 tahun itu mengaku menerima teror lanjutan melalui pesan WhatsApp dan media sosial. Sosok Shirley yang lahir di Aceh dikenal aktif mengkritisi penanganan banjir di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ia menyoroti distribusi bantuan ke wilayah Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Aceh Tamiang yang terhambat akibat jembatan ambruk. Selain itu, ia juga mengkritisi penolakan bantuan asing yang dinilai dibutuhkan para korban banjir. Melalui akun Instagram pribadinya, Shirley meminta Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap teror yang menimpanya. Ia juga telah melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT setempat dan berharap aksi pelaku terekam kamera CCTV. Selain Shirley, kasus teror juga menimpa sejumlah influencer lainnya dan aktivis sehingga menuai reaksi dari politikus PDI Perjuangan yakni Guntur Romli. Guntur Romli mengecam aksi teror tersebut dan menyebut pelaku tidak siap berdemokrasi. Ia menyampaikan dukungan serta solidaritas kepada para korban dan menegaskan teror tidak boleh dihadapi sendirian. Lebih lanjut, Guntur Romli mencurigai aksi teror terhadap influencer sebagai upaya pengalihan isu di tengah bencana yang masih melanda sejumlah daerah, bahkan upaya pembungkaman kritik. teman-teman, pagi ini Shirley baru keluar dari tempat tinggal dan Shirley mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan, dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Shirley juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Shirley belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobilnya juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga nah kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Ini Saya ingin memberikan dukungan dan semangat kepada kawan-kawan yang saat ini menerima teror. Ada Bung DJ Doni, ada Bung Firdian, dan ada Mbak Shirley ya, yang diteror dengan segala macam cara. Dan mari kita hadapi ini bersama-sama, tidak akan pernah sendiri. Dan yang melakukan teror itu adalah orang-orang pengecut, orang-orang norak yang bisa saja baru berkuasa sudah jumawa, sudah sombong, lupa diri, lupa daratan, tidak bisa berdemokrasi, tidak bisa membuka diri, menganggap kritik dan masukan itu sebagai serangan. Padahal itu bentuk evaluasi yang berharga untuk memperbaiki kinerja. Dan juga sekarang di tengah masih bencana aja ngomongin pilkada yang masih tahun 2031.
Saya curiga ini juga ada kaitannya untuk mengalihkan isu dari ketidakbecusan menanggulangi bencana, ngomongin pilkada yang masih jauh. Dan teror-teror ini juga adalah upaya untuk mengalihkan isu. Dari itu, saya memberikan dukungan dan semangat buat kawan-kawan yang kena teror. Jangan takut, jangan mundur. Kita hadapi bersama-sama. Kalian tidak akan pernah sendirian. Demikian. Manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace yakni Iqbal Damanik mendapat ancaman teror dari orang tak dikenal pada Selasa 30 Desember. Teror tersebut berupa kiriman bangkai ayam yang disertai pesan bernada ancaman yang ditujukan kepada aktivis lingkungan tersebut. Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi Greenpeace, bangkai ayam itu ditemukan di teras rumah Iqbal pada Selasa pagi. Bahkan di bagian kaki bangkai ayam terikat plastik berisikan secari kertas dengan tulisan ancaman terhadap keselamatan dirinya dan keluarga. Pesan tersebut berisi peringatan agar Iqbal menjaga ucapan jika ingin keluarganya tetap aman. Dalam keterangannya, Iqbal mengaku sempat mendengar suara keras seperti benda jatuh di teras rumah sebelum bangkai ayam ditemukan. Sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, anggota keluarga mengetahui adanya bangkai ayam tersebut di depan rumah. Menyusul insiden itu, Kepala Greenpeace Indonesia yakni Leonardo Simanjuntak angkat bicara dan menilai kiriman tersebut sebagai bentuk teror. Leonardo menduga ancaman tersebut berkaitan dengan aktivitas Iqbal yang aktif mengkampanyekan isu lingkungan termasuk deforestasi di lingkungan di wilayah Sumatera. Ia juga menyoroti adanya kemiripan pola teror yang dialami sejumlah pengaruh media sosial seperti DJ Doni dan Shirley Annavita. Pola tersebut dinilai sebagai bentuk upaya pembungkaman terhadap pihak-pihak yang kerap menyampaikan kritik. Sementara itu, Leonardo juga menyebut terdapat indikasi teror yang dilakukan secara sistematis terhadap mereka yang belakangan ini vokal mengkritik terkait dengan kebijakan pemerintah. Kritikan yang disampaikan Greenpeace termasuk soal penanganan banjir di Sumatera disebut lahir dari keprihatinan terhadap para korban. Menurut Greenpeace, banjir berulang tidak lepas dari persoalan deforestasi dan alih fungsi lahan yang berlangsung bertahun-tahun. Lantas, Greenpeace menegaskan bahwa aksi teror tersebut tidak akan menghentikan mereka untuk terus bersuara demi perlindungan lingkungan, keadilan iklim, hak asasi manusia, dan demokrasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.